Shalom saudara-saudara. Selamat tahun baru, Happy New Year to all of you. Have a blessed and prosperous New Year for each one of us. Semoga berkat Allah mengalir terus, amin. Berkat Allah akan terjadi dalam kehidupan setiap umat percaya yang sungguh-sungguh mengikuti rencana-rencana Tuhan. Dan saya begitu sukacita karena percaya tahun 2014 adalah tahun yang baik. Yang setuju katakan amin. Tahun 2014, setiap tahun yang diberikan Tuhan adalah tahun yang baik, tahun yang luar biasa, tahun yang berkenan di hadapan Allah. Dan kita mau deklarasikan bahwa tahun ini adalah tahun penyediaan Tuhan. Amin. Tahun penyediaan Tuhan is the year of God's provision. The year of God's provision. Siapa yang diberkati tahun 2013? Banyak yang diberkati ya tahun 2013. Saya mau jujur aja di hadapan saudara, tahun 2013 bukan tahun yang mudah untuk saya. Tahun yang penuh tantangan. Tahun yang penuh dengan ujian. Tetapi Allah telah mengingatkan di awal tahun 2013, yaitu di firman-Nya di kitab Yohanes pasal yang ke-15, bahwa Dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan dikatakan bahwa ranting-ranting yang berbuah itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Siapa yang mungkin mengalami pembersihan di tahun 2013? Kadang-kadang tidak enak dibersihkan oleh Tuhan. Tapi kita semua perlu dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Dan dibersihkan untuk apa? Untuk berbuah lebih banyak lagi. Dan kita percaya tahun 2014 ini adalah tahun di mana kita akan mengalami buah-buah yang lebih lagi daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita akan mengalami buah-buah yang lebih lagi daripada Tuhan. Pada waktu New Year's Eve, Brother Solihin memberikan firman Tuhan tentang dari kitab Pengkhotbah ya, bahwa pengkhotbah merasakan semua itu sia-sia, dan kita belajar bagaimana kita dengan hikmat memasuki tahun 2014. Siapa yang mau menerima hikmat Tuhan? Lebih berhikmat lagi di tahun 2014 ini. Amin. Amin. Ini ada sedikit joke. Iya. Ada seseorang melamar di sebuah perusahaan asing. Perusahaan apa, saudara? Perusahaan asing. Si orang bule bertanya, ini orang Indonesia ya ceritanya. Si orang bule bertanya, "What is your last name?" Si pelamar berkata, "I'm sorry." Si bule, "You don't have to be sorry. And what is your first name?" Si pelamar berkata, "You don't know." Gimana sih? Si bule, "Of course I don't know. That's why I'm asking you. And what is your middle name?" Si pelamar berkata, "Funny." Akhirnya si bule marah dan ngomel-ngomel. Terus dia bilang, "You're wasting my time. Just give me your ID. So I want to take a look your name." Setelah dibaca KTP-nya, memang namanya itu Yudono Fani I'm sorry. Yudono Fani I'm sorry gitu. Orang Indonesia ini macam-macam namanya, saudara. Amin. So when you get interview into a new job in 2014, make sure you answer the right question, amen. Jangan dijawab sembarangan, tapi dijawab dengan hikmat. Ya, kadang-kadang kita jawabnya yang salah, malah kita nggak dapat kerjaan itu. Puji Tuhan. Brother Soleh juga ingatkan kita menulis role kita, apa aja role kita. Dan ini saya buat catatan juga untuk saya pribadi, dan suatu resolusi juga
sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai pastor, sebagai pekerja, sebagai anak Tuhan, apa aja role kita. Nah, atau saudara yang menulis masih ingat atau enggak, but everything that I get, I keep and I learn about it, supaya saya bisa bertambah hikmat. Amin. Tahun 2014 sudah sempat ditayangkan. Oke, the next slide. Oh, nggak sama habis itu, sama ya. Oh, oke. Tahun 2014 adalah tema secara global. Mari kita katakan bersama-sama, tahun 2014, Together Glorious. Sekali lagi, Together Glorious. Ya, itu tema kita dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Jadi 4 tahun tetap sama, tidak berubah. Together Glorious, karena kita mau supaya roh together ini terjadi betul-betul dalam gereja FGF. Ya. Namun di dalam gereja lokal kita, yaitu secara lokal, saya percaya, saya berdoa, saya percaya tahun ini adalah tahun penyediaan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya is the year of God's provision. Year of what? God's provision. God's provision itu artinya apa? Penyediaan Tuhan. Saudara mau disediakan sama Tuhan? Mau? Aminnya kok kecil banget ya? Nggak mau? Saudara butuh apa misalnya terus Tuhan sediakan, mau nggak? Mau? Yang kenceng dong, Tuhan jadi nggak semangat gitu. Kalau jemaatnya lemes-lemes gitu, Tuhan aduh mau diberkati juga nanggung nih rasanya gitu. Kita mau disediakan oleh Tuhan? Amin. Nah, puji Tuhan ya. Tahun penyediaan Tuhan. Tahun penyediaan Tuhan ini tahun yang luar biasa, saya percaya. Tetapi kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan penyediaan Tuhan. Sebab penyediaan itu tidak sama dengan persediaan. Penyediaan tidak sama dengan persediaan. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Penyediaan Tuhan itu secukupnya. Yang kita perlukan Tuhan akan sediakan. Tapi tidak sama dengan persediaan. Makanya orang Kristen tidak bisa hidup dalam berkat Tuhan karena sering keliru. Bukan bersandar pada penyediaan, tapi bersandar pada persediaan. Ya, jadi nanti akan saya bahas. Tapi kembali kepada kedua visi ini. Yang pertama adalah Together Glorious, visi kita selama 4 tahun. Dan yang kedua secara lokal, tahun ini kita percaya kita hidup di dalam penyediaan Tuhan. Ya. Di dalam subtema dikatakan kita harus belajar dalam hidup dalam penyediaan Tuhan agar iman kita bertumbuh dan pekerjaan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Seringkali kita tidak bisa bertumbuh, seringkali gereja tidak berkembang karena kita tidak hidup dalam penyediaan Tuhan. Tolong berikutnya. Ini adalah gambar apa, saudara? Ada yang tahu gereja mana ini? FGF LA, betul. Tanggal 22 Desember yang lalu, saya sebetulnya diundang untuk peresmian gereja FGF Los Angeles yang baru. Yaitu mereka baru pindah ke gedung ini dan harganya dibayar lunas. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah dibayar lunas. Karena mereka diberkati, dulu mereka mempunyai suatu gedung di daerah Arcadia. Gedung ini ada gedung perkantoran, tapi dijadikan gereja. Cukup mahal harganya. Nah, waktu itu mereka punya mortgage, kemudian gedung ini dijual, dan uangnya itu dibelikan kepada gedung ini. Kira-kira 1 mile dari gedung yang lama. Ini besarnya 3 kali lebih besar dari gedung yang sebelumnya. Dan gedung ini berada di downtown Monrovia, daerah yang cukup strategis, di mana di situ banyak orang lalu lalang karena downtownnya, jadi itu kesempatan untuk menjangkau jiwanya jauh lebih besar lagi. Tapi saudara lihat gedungnya indah ya,
Padahal dibangunnya tahun 1925. Jadi sebetulnya itu gedung antik tapi sudah direnovasi. Jadi kalau saudara pergi jalan-jalan ke LA, saudara bisa mampir melihat bagaimana jemaat kita yang di sana beribadah, dan saya percaya pada waktunya juga kita juga akan memiliki gedung. Amin. Kita akan memiliki gedung juga. Inilah bukti daripada penyediaan Tuhan. Bukti daripada penyediaan Tuhan. Karena barang siapa yang benar-benar mencari Tuhan, kita lihat Pastor Denny benar-benar hatinya untuk misi. Tuhan memberkati beliau dengan suatu gedung yang indah. Karena itu kita doakan. Kita di IFGF New York, kita juga bisa suatu hari memiliki gedung pribadi di mana kita bisa beribadah dan menikmati juga suatu persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Pada bulan Januari ini juga kita akan menjalankan suatu acara ibadah, yaitu ibadah puasa tanggal 6 sampai tanggal 26 Januari selama 21 hari. Ini selalu kita jalankan sebagai bagian daripada IFGF Global. Seluruh dunia juga menjalankan hal ini. Dan puasa ini dianggap sebagai satu persembahan kita di awal tahun, yaitu untuk memulai tahun ini dengan satu ibadah yang baik kepada Tuhan, sehingga tahun-tahun berikutnya kita akan disertai oleh Tuhan. Nah, saya tidak tahu, waktu itu udah sempat saya minta Brother Chris untuk print petunjuk-petunjuknya. Apakah sudah diberikan kepada Asher? Sudah ada? Ya. Nanti kalau saudara mau, nanti bisa minta dengan Pak Heri untuk tuntunan daripada ibadah puasa ini. Nah, juga nanti saya akan, bulan Januari saya akan bawakan tentang kitab Esra. Kitab apa saudara? Esra. Esra ini kitab yang luar biasa, berbicara tentang penyediaan Tuhan, berbicara tentang pembangunan rumah Tuhan, berbicara tentang pemulihan tata cara penyembahan atau tata cara ibadah, dan pemulihan rumah tangga orang percaya. Saudara rindu dipulihkan? Amin. Kita ikuti ya selama 1 bulan ini apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui buku Esra. Dan buku Esra ini sungguh buku yang luar biasa, cocok sekali dengan jemaat kita pada saat ini. Jadi kita percaya ini suatu kehendak Tuhan juga untuk kita mempelajari bersama-sama buku Esra ini. Nah, kalau saudara mau rindu ikut doa puasa, jenis makanan apa aja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, yang pasti ada 3 macam hal yang tidak kita makan untuk puasa Daniel, yaitu kalau saya singkatnya no meats, no sweets, and no rice. Ya, kita tidak makan daging, tidak makan yang manis-manis, kue-kue atau coklat gitu ya, dan juga kita nggak makan nasi. Ini yang menyedihkan biasanya orang Indonesia ya. Nasi paling susah untuk dilawan biasanya gitu. But kita percaya kita akan mampu. Nanti ada jenis-jenis makanan yang lebih detail lagi akan saya jelaskan. Nah, selama doa puasa ini juga saya rindu sesuai dengan kerinduan beberapa orang di sini, para pendoa juga, kita mau meningkatkan jam-jam doa. Karena itu kita membuka jam doa selama doa puasa ini, yaitu setiap hari akan ada doa di tempat ini mulai jam 6 sampai jam 7 malam. Jam berapa saudara? Jam 6 sampai jam 7. Jadi yang pasti saya akan berada di sini. Mudah-mudahan ada yang datang. Tapi kalau nggak ada yang datang ya saya sama malaikat berdoa, tidak apa-apa. Tapi saya rindu sekali menambah jam doa. Karena dengan adanya jam doa itu ada hadirat Tuhan yang lebih lagi. Amin. Hadirat Tuhan akan mengalir lebih lagi pada waktu kita berdoa bersama-sama. Saya mengerti ada yang berkata, apa salahnya kalau saya berdoa di rumah? Ya tidak salah berdoa di rumah. Tetapi biasanya alasan kenapa orang tidak mau datang berdoa karena memang karena convenience ya. Apalagi kalau salju kan lebih gampang ya, doa di rumah saja. Tapi saudara ingat, pada waktu kita datang,
dengan suatu kesulitan ataupun sesuatu yang tidak mudah, itu adalah suatu korban kita kepada Tuhan. Doa yang disertai dengan korban itu lebih luar biasa, saudara. Saudara percaya itu? Kalau saudara mencari Tuhannya berkorban, Tuhan juga akan lebih rela hadir bersama-sama kita. Tapi kalau cari Tuhannya dengan cara yang mudah, juga lebih susah untuk dapatkan hadirat Tuhan. Nah, saya rindu kita semuanya, saudara tidak usah datang tiap hari, tapi mungkin seminggu sekali saudara pilih satu hari di mana saudara bisa hadir. Kita bisa doa sama-sama, kita mungkin bisa fellowship sama-sama, kita bisa ngobrol sama-sama setelah doa. Tapi saya rindu sekali untuk melewatkan waktu bersama-sama dengan Anda. Ya, karena bukan masalah doanya aja, tapi saya rindu untuk ada roh together, amin. Together, bersama-sama gitu. Jadi ada kebersamaan, dan apalagi kalau ada kebersamaan di dalam doa itu luar biasa. Luar biasa sekali. Dan saya percaya ini juga suatu evening sacrifice. Saya panggilnya evening sacrifice, jam 6 sampai jam 7. Kalau mesbah itu ada morning sacrifice, ada midday sacrifice. Ini saya panggilnya evening sacrifice kita ya. Korban malam kita kepada Tuhan selama 21 hari. Tujuan puasa bukan untuk menguruskan badan saudara, bukan. Jadi kalau saudara puasa sambil lihat timbangan terus gitu ya, berarti puasa saudara udah gagal. Artinya cuma untuk mengurangi berat badan ya. Tapi puasa tujuannya bukan untuk itu ya. Puasa dimulai dengan suatu beban doa. Kalau saudara tidak punya beban doa, ya saudara percuma puasa juga. Saudara tidak usah puasa. Tapi kalau saudara ada beban doa, saudara mulai puasa ya. Karena puasa tanpa beban doa itu puasa yang sia-sia. Saudara cuman nggak makan aja. Beban doa ini bisa macam-macam, bisa kehidupan saudara pribadi, keluarga, teman-teman, jiwa-jiwa, gereja dan sebagainya. Pelayanan itu saudara yang punya beban, itu saudara doakan. Apa terobosan apa yang saudara rindukan. Nah itu dimulai dengan beban doa, baru kita masuk dalam puasa. Puasa juga bukan untuk memaksa Tuhan. Jadi kalau misalnya kita, misalnya gitu ya, kita kadang-kadang ingin dapatkan sesuatu, kita belum dapat jodoh misalnya. Ya, terus dengan puasa, Tuhan berikan aku jodoh yang sesuai ini. 1, 2, 3 kriterianya gitu. Ya, bukan memaksakan Tuhan, tapi kita mengikuti puasa itu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk kepentingan orang lain, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi khususnya kalau kita berdoa untuk kepentingan orang lain, maka doa-doa itu akan didengar oleh Tuhan. Dan melatih agar roh kita juga peka dengan roh Allah. Apa saja kita lakukan selama puasa? Daniel, kita berikan 10% dari waktu kita, our tithe ya, perpuluhan waktu kita kepada Tuhan. Jadi kalau sehari 24 jam, berapa 10%-nya? 2,4 jam. Nah, pertanyaannya gimana 2,4 jam kita pakai untuk berdoa atau mencari Tuhan? Kan susah kan? Jadi menurut ini saya ambil dari buku panduan ya. Untuk buku panduan itu saudara bisa berdoa ketika saudara dalam perjalanan ke kantor misalnya, ya, atau kerja. Saudara kerja di Manhattan paling minimal 45 menit kan naik subway, saudara bisa pakai itu berdoa. Ya. Pulang berdoa lagi, udah 1 jam lebih. Kemudian sedang menyetir, asal nggak tutup mata, nggak apa-apa. Jangan nyetir sambil tutup mata, saudara. Tidak dianjurkan. Sambil belanja, penting sekali. Apalagi kalau shopping di mall, harus berbahasa roh terus itu. Ditengking ya roh-roh sale-nya itu. Dan melakukan pekerjaan rumah sambil nyuci, sambil itu. Jadi berdoanya bukan cuma satu saat aja, tapi setiap saat saudara bisa berdoa. Ya, pakai waktu untuk berdoa, amin. Gunakan waktu makan siang untuk berdoa. Saudara ada break, saudara bisa pakai untuk berdoa. Nah ini dia, kurangi waktu yang kita pakai untuk apa? Nonton saudara. Nonton berapa jam saudara? Facebook berapa jam saudara setiap hari? Internet berapa jam kayaknya? Nah itu yang perlu dikurangi. Daripada ngegosip ini mendingan ngobrol sama Tuhan, betul? Ngegosip sama Tuhan aja. Jadi dikurangi. Yang nggak perlu dikurangi, amin. Film Korea segala macam itu. Yang nggak perlu itu dipengking semua saudara. Facebook itu berjam-jam tuh orang bisa spend di Facebook. Pakai itu berdoa. Ya.
Sediakan waktu berdoa dengan suami istri dan keluarga, ini penting juga. Kemarin ada yang nyebut juga. Sediakan waktu untuk membagikan kabar baik, keselamatan, untuk menginjil juga, ada kesempatan untuk menginjil. Dan juga yang penting, sediakan waktu untuk renungan harian. Read the word. Ada amin? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca apa sih? Firman Tuhan. Selagi puasa baca firman Tuhan. Itu penting sekali. Dia berdoa dan baca firman. Itu udah bisa dilepaskan daripada ini. Nah, kita mau puasa bagaimana? Sebetulnya kita nggak mau, itu terserah saudara. Tapi ini ada jenis-jenis makanan yang disarankan. Yang satu biji-bijian, ya, ini jadi kayak burung gitu ya, makan biji-bijian. Kentang, kacang, untung kacang boleh saudara. Saya suka sekali kacang. Buah-buahan, sayuran, makanan yang terbuat dari gandum. Nah, berapa banyak ikut seminarnya Ibu Elizabeth waktu itu? Itu dia diajarkan semua ya, multigrain, semuanya yang sehat-sehat itu. Beberapa udah melaksanakannya dengan baik. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau saudara ikuti petunjuk puasa ini. Minum air putih 18 hari. Air putih ini ternyata luar biasa khasiatnya, bisa mencegah segala berbagai macam penyakit. Nah, apa aja makanan yang dihindari Tuhan? Daging dan ikan atau apapun yang mengandung lemak dan diproses, nasi, buah kering, makanan ringan, kue, telur, makanan minuman bersoda atau minuman keras, termasuk kopi dan sebagainya. Kalau menurut saya sih, kalau teh boleh lah ya. Di New York ini dingin soalnya, jadi minum teh oke lah. Tapi saudara yang suka Starbucks gitu ya, say goodbye lah ya, 21 hari sama kopi. Saya juga mengurangi nggak minum kopi selama berpuasa ini. But it should be okay. It should be okay. Tetapi saudara, beberapa hari pertama saudara akan sakit kepala. Pasti gitu. Kenapa? Karena saudara mengalami detox. Apa itu detox? Mengeluarkan racun-racun dalam tubuh ini. Jadi 3 hari sampai 4 hari pertama saudara sakit kepala. Ya apalagi biasa minum kopi pasti sakit kepala gitu. Saya udah mulai puasa saya beberapa hari yang lalu dan saya udah melewati. Jadi but it's okay. Setelah hari keempat should be okay. Should be fine. Should be normal again, dan saudara merasa fresh. Saudara merasa fresh, gitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk melemahkan saudara, tapi justru untuk menguatkan tubuh saudara. Amin. Tapi ya jangan ngotot, jangan kerjanya 15 jam gitu ya. Dalam masa puasa coba dikurangi sedikit ya, supaya kita bisa istirahat juga ya. Kalau saudara ada sakit penyakit, consult with your doctor. Cari dokter untuk tanya apa boleh puasa begini atau puasa begitu. Tapi dokter Oz, siapa tahu dokter Oz? Banyak yang tahu dokter Oz ya. Dokter Oz berkata, the key to healthy living is eat more foods that grows on trees and plants, and eat less food that is manufactured in plants. Jadi makan makanan yang tumbuh di pohon dan kurangi makanan yang dibuat di pabrik. Karena saudara tahu makanan pabrik itu, processed food itu banyak zat kimia yang tidak baik. Jadi itu mengurangi kesehatan kita. Jadi yang biasa makan processed food pelan-pelan mulai coba merubah kebiasaan ini. Oke, selamat berpuasa. Saudara, ada yang mau berpuasa? Amin. Ya, nanti bisa dibagikan, minta Pak Heri untuk petunjuk doa puasa selama 21 hari. Saya bisa kirimkan lewat email juga kalau ada yang mau untuk petunjuknya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kitab Esra. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami minta saat ini penyertaan-Mu Bapa. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membukakan kebenaran dalam kehidupan kami. Bukakan kebenaran dalam firman-Mu di kitab Esra ini untuk membuka kehidupan kami Tuhan.
membuka kehidupan kami sehingga tahun 2014 jadi tahun yang berproduksi, Tuhan, produktif bagi kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati urati kami dalam mendengar firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka di kitab Esra dan pasal yang pertama. Kalau saudara sudah dapat, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Kitab Esra pasal yang pertama. Kitab Esra pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 5 kita baca bersama-sama. Kitab Esra pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Pada tahun pertama Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk mengenalkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh wilayah raja Persia secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk rumahnya, Allah yang menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka bermaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan menerima rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Siapa sebetulnya Esra ini? Who is Esra? Siapakah sebetulnya Esra ini? Dulu kita tidak pernah banyak mendengar tentang Esra. Dia ada di Perjanjian Lama dan dia ini tidak terlalu terkenal. Kalau kita biasanya dengar khotbah dari Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, jarang orang mengambil dari kitab Esra. Tapi akhir-akhir ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk membaca kitab Esra, dan pada waktu membaca saya tergerak sekali untuk membagikan kitab Esra ini untuk kita semuanya gitu. Esra ini orang yang jenius, saudara, orang yang hebat. Pada zaman itu Esra ini terkenal karena dia seorang pemimpin, dia seorang yang dipercaya oleh raja. Tapi bukan hanya itu, dia seorang ahli kitab. Ahli apa? Ahli kitab. Rupanya Esra ini menulis bukan cuma kitab Esra di dalam Alkitab kita. Ternyata yang ditulis dia selain kitab Esra, dia juga menulis kitab berikutnya, yaitu kitab Nehemia. Itu yang nulis sebenarnya Esra juga, bukan Nehemia. Nehemia memang sebagai tokoh utama di situ, tapi yang menulis adalah Esra. Dan kitab sebelumnya ternyata yang menulis juga Esra. Kitab apa itu? Tawarikh. Nah, ini menarik sekali, saudara. Ini gunanya kalau sekolah, saudara. Saya juga baru ngerti gitu di dalam sekolah. Kitab Tawarikh tidak ditulis pada zaman Raja Daud. Ya, jadi kan ada bangsa-bangsa Israel, terus Kejadian, terus kemudian dan sebagainya, kitab Taurat, terus Hakim-Hakim, terus Samuel. Zamannya Samuel, terus ada Raja Saul, kemudian Raja Daud, Salomo. Dan kitab Tawarikh itu mengcover kehidupan Daud dan Salomo, tapi tidak ditulisnya pada zaman Daud. Karena yang menulis itu Esra. Esra hidup zaman pembuangan di Babylon. Itu ratusan tahun setelah Daud. Pembuangan di Babylon, itu Esra hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kalau saya pikir-pikir ya, hebat loh. 5 abad sebelum Masehi udah bisa nulis kitab dengan sejenius itu. Coba kita pikirkan. Amerika ini aja mulainya baru 200 tahun. 1776.
baru ada Amerika. 200 tahun yang lalu. Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah kita mikir 100 tahun yang lalu aja udah kunonya luar biasa kan. 100 tahun yang lalu nggak ada mobil, nggak ada ini, udah kuno banget. Ini 2500 tahun yang lalu Ezra, tapi bisa aplikasinya sampai hari ini. Ini luar biasa sekali gitu. Ezra seorang yang jenius, ahli kitab, kepercayaan raja, tapi juga orang yang cinta akan Tuhan. Karena itu Tuhan pakai untuk membawa Ezra, yaitu membawa umat Israel keluar dari pembuangan di Babylon kembali kepada Yerusalem. Kenapa orang Israel ada di Babylon? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Hah? Dibuang, saudara. Ternyata Tuhan suka buang umat juga ya. Karena apa? Karena orang Israel bandel. Berkali-kali peringati nggak mau, diperingati nggak mau, Tuhan bilang, aku buang kamu ke Babylon. Tapi dibuang itu bukan berarti tidak diperhatikan lagi. Tuhan tetap memperhatikan orang Israel, tetap memelihara orang Israel. Dan saya baca kemarin kitab Daniel, wow, luar biasa sekali. Bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, amin. Di tempat pembuangan pun Tuhan tetap mengangkat orang Israel. Itu yang luar biasa. Di tempat pembuangan itu Daniel menjadi orang tertinggi di Babylon. Hanya di bawahnya Nebukadnezar. Wow, luar biasa. Di bawah 3 raja, Daniel tetap sebagai paling unggul. Coba kalau kita di Amerika gitu, adakah jemaat FJ misalnya jadi wakil presiden Obama? Terus jadi wakil presiden yang berikutnya lagi, jadi wakil presiden berikutnya lagi. Itu kan dahsyat kan, betul? Kita ikut bangga kan? Iya. Bangga dong. Baru jadi mayor aja mungkin udah lumayan bangga gitu. Apalagi jadi wakil presiden. Ingat, Babylon ini is a superpower on that day. Babylon ini negara besar. Setelah itu dikalahkan oleh Persia. Persia juga negara yang lebih besar lagi. Tetapi umat Israel, umat Yahudi tetap diangkat oleh Allah untuk memegang peranan dalam pemerintahan. Itu yang luar biasanya. Allah kita. Berapa banyak saudara dan saya ini sebenarnya orang-orang buangan juga, betul? Kita dibuang di mana? Di New York, saudara. Kita ini dibuang sebetulnya. Betul nggak? Hah? Iya nggak sih? Kita ini dibuang sebetulnya. Kenapa? Ini bukan negaranya kita, satu. Kita tadi ngomong Inggrisnya aja nggak becus, sedikit-sedikit nggak pas gitu. Kerja susah. Kalau jadi bos kan enak. Misalnya, oh snow, nggak usah kerja, santai aja. Tapi kalau nggak jadi bos, ya gua harus kerja keluar, ya kan? Nah, kita ini semua orang buangan. Saudara saya ini adalah orang buangan sebetulnya, dibuang oleh Tuhan. Dibuang ke New York. Ya nggak tahu masalahnya saudara apa kok dibuang ke New York. Ada reasonnya sendiri-sendiri. Gitu. Tetapi kita semuanya dibuang oleh Tuhan ke New York. Tetapi di dalam Yeremia 29 ayat 7, kita buka sebentar. Yeremia 29. Ini profetik daripada kitab Yeremia. Yeremia 29 ayat 7, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah ada amin. Kita dibuang di mana? Di situ Tuhan menugaskan kita untuk berdoa bagi kota itu. Amin. Karena Tuhan punya maksud menaruh kita, dan Israel dibuang dimanapun mereka tetap sejahtera karena mereka mendoakan dan berdoa bagi tempat di mana mereka berada. Nah, ini suatu hal yang luar biasa karena kita di sini ternyata tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Di dalam pembuangan pun Tuhan tetap mengasihi kita, tetap memegang janjinya kepada kita.
Saya baca kemarin juga di Sadrak Mesak Abednego masuk ke dalam dapur api, tetapi tidak mengalami satu kekurangan pun karena Allah beserta dengan mereka. Nah, Ezra ditugaskan oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, ke Israel, untuk memulihkan bangsa Israel. Karena Allah berjanji apa? Kalau kita lihat tadi di Yeremia yang ke 29 ayat ke-10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi Tuhan sudah tahu sebelumnya, jauh sebelumnya dia sudah tahu. Suatu hari bangsa Israel akan dibuang ke Babylon, setelah 70 tahun Tuhan akan kembalikan lagi. Itu janjinya dia. Yeremia ini adalah waktu-waktu sebelum Ezra. Jadi Tuhan sudah bernubuat kepada bangsa Israel, kamu tak buang, tapi jangan khawatir, 70 tahun lagi tak balikin. Yang penting kamu bertobat. Wah. Dan masa-masa Ezra itu adalah akhir daripada 70 tahun itu, Tuhan mulai mengembalikan bangsa Israel kembali ke tanahnya. Tapi tentunya pada waktu kembali banyak masalah, betul nggak? Sudah ditinggal 70 tahun, hancur, bait suci itu hancur, tembok-tembok hancur, semua komunitasnya juga udah gak karu-karuan. Jadi Tuhan harus memulihkan kembali umatnya. Pada waktu Ezra memimpin perjalanan kembali kepada kota Yerusalem, dia harus mengembalikan, memulihkan komunitas Israel di tempat tersebut. Jadi salah satu peranannya adalah mengalihkan Israel pada hukum Allah, kemudian memulihkan tata cara ibadah, menghapuskan perkawinan campur dalam bangsa Israel, dan kemudian membawa kebangunan rohani pada bangsa Israel. Itu tugasnya Ezra. Ezra sendiri artinya, nama Ezra itu adalah God is my help. Arti kata Ezra itu adalah God is my help. Tuhan adalah pertolonganku. Nah, tadi kita telah baca kembali kepada kitab Ezra pasal yang pertama. Ini dahsyat sekali karena dikatakan apa sih? Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan apa dikatakan? Tuhan menggerakkan hati. Saudara boleh garis bawahi kata menggerakkan hati. Saya senang kata-kata seperti itu, saudara. Yang digerakkan siapa? Hah? Yang digerakkan siapa? Raja. Kores atau bahasa Inggris Cyprus itu adalah raja besar. Kalau zaman ini lebih besar daripada Obama. Karena saat itu hanya satu-satunya Persia, kerajaan yang paling besar. Dan Cyprus ini seorang yang pintar, dia bisa mengambil hatinya orang-orang, dia bisa memperluas kerajaannya. Persia. Ini satu kunci. Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ada beberapa hal kita bisa belajar di sini. Jadi kalau Tuhan mau menggenapkan firman-Nya, sebetulnya Tuhan perlu bantuan kita nggak? Perlu bantuan kita nggak? Nggak perlu. Tuhan bisa genapkan. Dia bisa pakai raja, dia bisa pakai siapa aja untuk menggenapkan firman-Nya. Betul nggak? Ini luar biasa. Kores digerakkan oleh Tuhan untuk menggenapkan firman diucapkan Yeremia sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini pengakuan raja loh. Kalau Obama bisa mengatakan seperti ini, wow, kita bisa terkejut. Atau Rusia, presiden Rusia bisa berkata seperti ini, kita terkejut. Apalagi kalau North Korea ngomong kayak gini, kaget-kaget kita, iya kan? Uncle aja dibabat,
Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan padaku oleh Tuhan Allah SWT yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah, Pak. Jadi siapa yang ditugaskan Tuhan untuk bangun rumahnya? Siapa yang ditugaskan oleh Tuhan? Baik. Ini dinamakan penyediaan Tuhan. Amin. Kembali kalau saya mau pakai contoh tadi, kita mau membangun rumah Tuhan, bagaimana caranya? Gak gampang, banyak tantangan. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, susah atau gampang? Gampang banget. Kuncinya Tuhan harus menggerakkan. Tuhan harus menggerakkan Bloomberg. Saya tahu Bloomberg. Bloomberg itu orang kaya nomor 7 di Amerika, 14 di dunia. Kekayaan Bloomberg 31 billion. Bloomberg kerja nggak in the past 12 years? Kerja nggak kayak saudara 15 jam sehari gitu? Di duitnya? Kerja nggak di perusahaannya? Bloomberg kerja di perusahaannya nggak, saya tanya? Dia ada di mana? Hah? Loh gimana sih ini? Tinggal di New York atau Bloomberg ya? Bloomberg ngapain 12 tahun terakhirnya? Jadi mayor. Mayor. Pastor. Dia nggak kerja di perusahaannya, saudara. Dia tuh nggak kerja di perusahaannya. Dia itu sibuk ngurusi union, komplain ini, sanitation, salju, ini urusan banjir dan sebagainya. Dia nggak kerja di perusahaannya, saudara. Tetapi kekayaannya atau income-nya naik 3 kali lipat dalam waktu 12 tahun. Haleluya. Saudara mau seperti itu? Hah? Loh, mikirnya kok sulit banget sih. Rasanya kok berat banget gitu loh, mau jadi Bloomberg, kan? 31 billion with no work at all in the past 12 years. Tapi jangan lupa, dia bangsa apa? Yahudi. Saudara mau diberkati kayak dia? Hah? Amin, tapi baca kitab Esra nggak pernah. Gimana mau tahu berkat Tuhan kalau nggak pernah tinggal di dalam firman Tuhan? Ya, kalau Tuhan menggerakkan Bloomberg, digoyang sedikit ya 5 miliar jatuh lah mungkin ya. Mau beli gedung 2 ya masih bisa lah ya, 5 miliar gitu. Tuhan menggerakkan. Bukan saya bergantung pada manusia, tapi kunci di sini Tuhan. Amin. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Ini perhatikan, yang ngomong bukan nabi, ini raja dan bukan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen, ini raja dunia. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Kalau raja dunia aja bisa berkata seperti ini, kenapa orang Kristen tidak percaya? Tidak percaya akan firman Tuhan, itu yang menjadi pertanyaan. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, ternyata Yuda mendirikan rumah Tuhan. Bukan orang Israel lagi yang punya kekuatan, raja yang memerintah. Dirikan rumah Tuhan di Israel, yaitu Allah. Perhatikan, yang diam di Yerusalem. Garis bawah kata diam. Allah punya rumah, dia suka untuk diam. Seringkali Allah tidak bisa diam karena tidak ada tempat. Allah tidak bisa tinggal karena tidak ada tempat. Tapi dikatakan Allah yang diam di Yerusalem, karena itu harus dibangun rumah Tuhan di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan tanah. Haleluya. Whenever there is God's vision, there is God's provision. Nah, ini kita harus ngerti. Kalau ini visi dari Tuhan, Tuhan akan menggenapinya, Tuhan akan memperlengkapinya. Tuhan memakai raja untuk memerintahkan setiap penduduk tempat
supaya mereka mendukung pembangunan rumah Allah, yaitu dengan perak, emas, harta benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ini kuncinya. When God is at work, everything become possible. Semuanya menjadi mungkin. Kalau Tuhan yang pegang, kalau bukan Tuhan ya nggak tahu lagi. Kalau Tuhan yang pegang, maka semuanya menjadi mungkin. Perhatikan. Di ayat 6 dikatakan, di ayat 5 dikatakan, berkemaslah kepala keluarga orang Yehuda, orang Benjamin, imam, ada beberapa macam ya. Ada imam, ada orang Lewi. Setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah, digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Digerakkan oleh Allah. Makanya Pak David ini rada stres sebagai ketua pembangunan. Pertamanya semangat, wah ayo beli gedung, tapi udah begitu dijalankan suap-suap kuku lagi, gak ada semangatnya. Lu gimana nih? Stres dia sebagai ketua pembangunan ya. Pak David jangan stres, kita ikuti firman Tuhan, amin. Biar Tuhan yang menggerakkan, amin. Kalau Tuhan yang menggerakkan, jauh lebih dahsyat. Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk berangkat dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang perak, dengan emas, harta benda, ternak, dan pemberian yang indah-indah, selainnya segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah perhatikan, saya bicara gini, saudara pikir saya bicara tentang gedung. Saya tidak bicara tentang gedung sebetulnya. Saya bicara tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kita harus kembali belajar mendirikan rumah Tuhan. Menegakkan rumah Tuhan. Allah ingin supaya rumah Tuhan ini ditegakkan, tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Mazmur 127 juga, bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, seringkali kita memakai kekuatan pribadi, harus gini, harus itu. Tunggu dulu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Di dalam penyediaan Allah, kita belajar untuk melihat. Kita buka di kitab Esra pasal 7. Nah ini cerita Esra ini mulai di pasal 7 ini sebetulnya. Di dalam Esra pasal yang 7, Tuhan berbicara pada Esra dan Esra mulai menjalankan tugasnya. 7 ayat 6 berkata, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi apa? Segala, garis bawah yang segala yang diingininya. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. The favor of God, the grace of God is upon him. Kemurahan Allah itu ada di dalam kehidupan Esra, makanya dia mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Apakah kemurahan Allah itu ada dalam kehidupan kita? Apakah the favor of God ada dalam hati kita, kehidupan kita? Kalau kemurahan Allah itu tidak ada, kehidupannya akan terasa berat. Seperti mobil yang nggak pernah ganti oli. Bunyinya nanti kriak. Itu nanti jadinya kalau tidak ada favor of God, tidak ada urapan Allah. Tapi kalau ada urapan Allah, maka semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Karena itu kita harus mengerti prinsip penyediaan Allah ini. Jadi prinsip yang pertama, penyediaan Allah adalah penyediaan itu tidak sama dengan persediaan. Mari kita katakan sama-sama. Penyediaan tidak sama dengan persediaan. Orang sering
seringkali minta persediaan daripada Tuhan. Karena itu Allah tidak memenuhinya. Karena apa? Dikatakan di Matius 6 itu, janganlah kamu mengumpulkan apa? Harta di bumi. Di bumi yang dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ada orang bertanya masa, jadi gimana pastor? Gak boleh itu simpan uang di bank atau simpan uang untuk hari tua atau apa? That's not the point. Bukan itu poinnya. Kita menyimpan itu tugas kita untuk hari depan, tetapi mengumpulkan harta itu berbeda, saudara. Banyak orang mau kumpulkan harta. Soalnya apa? Mau hidup enak. Nggak mau pusing. Kalau harta udah terkumpul kan mau gini gampang, mau gitu gampang. Ayo kita hati-hati. Saya nggak go against saving ya, bukan. Kita harus menyimpan. Tetapi ada bedanya kalau hati kita mulai mengumpulkan harta. Sudah tahu ceritanya orang yang di Alkitab? Dia kerja keras, simpan ini di lumbung, makanan tuh bertahun-tahun, hartanya simpan gitu. Umur 60, dia selesai bekerja, dia mau pensiun. Apa yang terjadi, saudara? Pada hari itu juga Tuhan mengambil nyawanya. Jadi dia sempat nikmati nggak? Enggak. Itulah kesia-siaan. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Berapa hari yang lalu ada hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Kita semua mungkin tahu Pastor Filipus yang dulu di Scranton, saudara mungkin kenal, dalam usia 42 tahun. 42 tahun. Ini hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan. Kalau memang udah waktunya Tuhan panggil kembali, kita nggak tahu. Dia anak keduanya baru lahir, baru masih kecil. We never know. Jadi kuncinya apa di sini? Hidup dalam penyediaan Tuhan. Banyak orang bingung. Kumpulin duit. Nanti duitnya hilang tambah stres. Betul enggak? Udah kumpulin bertahun-tahun hilang. Jadi gila gitu. Aduh, udah dikumpul bertahun-tahun hilang aja. Menguap. Atau diambil orang. Kita kadang nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Penyediaan itu berbicara secukupnya. Berilah makanan kami secukupnya pada hari. Memang Yesus pernah bilang, ajarilah doa, berikanlah pada makan kami seminggu atau setahun. Nggak pernah. Hari ini secukupnya. Masalahnya apa? Kita suka merasa tidak cukup. Mana itu diberikan pada bangsa Israel 1 gomer 1 hari. Kalau ngambil lebih apa yang terjadi? Busuk, saudara. Kalau bukan dari Tuhan, busuk. Ini penting. Hidup di dalam penyediaan Tuhan bukan berarti hidup berlimpah-limpah, tapi belajar hidup secukupnya. Nanti saya akan jelaskan juga apa yang kalau dapatnya lebih gimana. Tapi yang pertama adalah belajar dalam penyediaan Tuhan hidup secukupnya. Ini maaf ya, saya kasih pinjam kesaksiannya Pak Heri boleh ya di KTB. Pak Heri ini pernah saudara berapa tahun yang lalu? Setahun lalu ya, 2 tahun lalu ya. 2 tahun. Dia nggak kerja saudara. Selama kurang lebih berapa tahun Pak? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya kalau yang lain-lain simpanan banyak lah, saya ngerti lah di bank saudara. Tapi Pak Heri terus terang ngomong sama saya. Dia nggak tahu dari mana dapat duit. Saya bilang Pak Heri jangan khawatir. Dalam hati saya sedikit khawatir juga gitu.
Ya namanya jemaat nggak kerja kan ya khawatir gitu pendetanya ya. Gimana? Tapi saya mau tanya, Pak Heri pernah nggak satu hari nggak bisa makan karena nggak kerja? Pernah. Ini bukan saya, saudara, ini Pak Heri. Saya pakai sebagai contoh aja. Kalau kita hidup di dalam penyediaan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Itu kan kita takutnya, belum apa, nanti kelaparan gimana? Itu yang ditakutkan. Tapi kita pernah ngalami ya kelaparan? Enggak. Kekenyangan sering. Sampai belenak, iya. Sampai kolesterolnya tinggi, iya. Itu sering. Kelaparan? No. Itu janji Tuhan. Kamu tidak akan pernah kelaparan. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kelimpahannya adalah Kristus Yesus. Itu janji Tuhan. Tidak mungkin janji Tuhan tidak digenapi. Tapi seringkali kita tidak tinggal di dalam janji Tuhan. Jadi kita kebingungan. Kebingungannya mulai dari itu. Kedua, terus mulai kalau sudah dicukupi, mulai bingung mau nyimpen. Terus masih nggak cukup lagi. Kalau nggak cukup 5 tahun lagi gimana? Nyimpen lebih banyak lagi. Masih merasa nggak cukup lagi. Nyimpen lagi itu 10 tahun. And still not enough. Betul nggak? Whatever you want to keep will never be enough. Kalau kita tidak hidup dalam penyediaan Tuhan. Karena kita mau mencari persediaan. Kita mau mengumpulkan. Tapi seringkali keliru. Sehingga akhirnya kita tidak mengalami kemuliaan Allah. Penyediaan tidak sama dengan persediaan. Allah mendidik kita untuk hidup dengan iman. Saya nggak menyalahkan kalau kita hidup lebih, tidak, bukan masalah. Kalau Allah memberkati lebih, itu jatahmu. Betul? Kalau Allah memberkati lebih, itu jatahmu. Tapi itu ada maksudnya juga, Tuhan memberikan harta lebih kepada kita. Tetapi Allah mendidik kita untuk hidup dengan iman. Saya teringat kesaksian Pastor Richard pada waktu dia melayani di English Service. Beberapa hadir. Gerejanya, gereja Chinese di Flushing. Enggak gereja besar juga, mungkin sedikit lebih besar daripada kita. Bulan Maret ditawari, kamu mau nggak tanah di Little Neck? Harganya berapa? Satyo. Tanah to. Little Neck. Gede tanahnya. Pastornya tanya macam-macam, gimana kita beli nggak? Iya beli. DP 300.000, 10%. Right away harus dikasih. Salah satu jemaatnya berkorban, uang retirementnya dikasih, gas 100.000. Kemudian DP taruh 300.000, masih kurang berapa? 2.700.000. Oh memang Hokian ini cepat loh. 2.700.000. Dia cuma punya waktu dari Maret sampai Desember, saudara. Desember tahun barusan ini loh. Cuma dikasih waktu 8 bulan untuk genapi semuanya itu. Duit tekondi. Mau dari mana? Dia suruh jemaatnya itu bergerak, cari sebisanya, nggak tahu gimana caranya. Yang punya teman dokter ketokin temennya rumah dokternya, minta sumbangan dan sebagainya. Semuanya gerak, anak muda ke Grand Central minta bikin booth dan sebagainya. Semuanya gerak. Memang nggak banyak, saya tahu nggak gampang untuk mencari sumbangan, itu tidak mudah. Dia cuma dapat sedikit sini, sedikit sini, sedikit sini, sedikit sini. Tapi semuanya gerak. Dia datang bulan November. Dia katakan apa? Pada waktu bulan November. Dananya sudah ketutup. 3 juta. 3 juta. Memang ada juga sebagian mungkin pinjam dari mereka punya mortgage, mereka sudah punya gedung tadinya kecil di Flushing, mereka ambil juga mortgage dari situ. Tapi tetap, katakanlah mortgage-nya 1 juta, mengumpulkan 2 juta dalam waktu 2 bulan, bukan. Dan mereka orang Chinese bukan orang kaya. Kemarin saya ketemu salah satu klien saya, ternyata dia salah satu yang ketua pembangunan gedung. When it is God's vision, it is on God's provision.
Amin. When it is God's will, it is God's will. Amin. Kalau itu kehendaknya Tuhan, pasti Tuhan akan cukupi. Tapi kalau bukan kehendaknya Tuhan, kita ngotot juga nggak akan ke sana. But it is God's will, it is God's will. Makanya doa itu lebih kencang sebenarnya daripada kalau doanya kencang. Wow, kehendak Tuhan itu akan nyata sekali, luar biasa. Penyediaan tidak sama dengan persediaan. Kedua, Allah menyediakan untuk tugas yang Dia perintahkan. Kita lihat kitab Esra tadi kan, Allah memakai Raja Kores untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk membangun rumah Allah. Di dalam kitab Esra 7 ayat 9, Allah juga menyediakan kepada Esra, karena Esra harus pertama berjalan dari Babylon ke Yerusalem. Dia berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Dikatakan tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi Allah menyertai Esra. Dia menyediakan semua biaya perjalanan, semua hal yang dia perlukan, dia sediakan. Fasilitas-fasilitas itu disediakan. Kemudian di ayat 27 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhannya di Yerusalem dan membuat aku disenangi raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Jadi diberikan favor daripada Tuhan untuk menjalankan tugas. Ya, when you know your purpose, sebentar lagi saya. When you know your purpose here, God will equip you. But if you don't know your purpose, there is no reason for you to pray. For your prayer. Contohnya gini, saya berdoa, berikan status Tuhan, berikan status Tuhan, berikan status Tuhan. Engkau tahu nggak tujuanmu di Amerika itu apa? Kalau engkau nggak tahu tujuannya, dan engkau nggak tahu kehendak Tuhan untuk apa, Tuhan belum tentu membuka jalan untuk kita. I am here because I have a purpose. Saya dulu juga habis ditendang keluar dari Amerika, karena status saya udah expired. Tapi saya berkata, Tuhan, tujuanmu untuk aku melayani di Amerika. Aku tahu, waktuku belum selesai. Karena itu Tuhan membuka jalan sehingga saya dapat tinggal di sini. In order to open God's door, you must know God's destiny. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita berdoa sampai jengking, kita belum tentu bisa dapatkan apa yang kita mau. Ini satu kesaksian lagi ya, di New York. Istri saya nggak ada di sini. 5 tahun yang lalu, dia hamil anak saya yang ketiga. Saya udah sering cerita, tapi in case saudara belum pernah dengar. Saat itu saya benar-benar nggak ada uang. Perusahaan saya tutup, saya nggak kerja, dan gereja juga ya belum benar-benar settle. Dan pada waktu itu dia hamil, dan dia bingung, ini gimana ya, anak 3, anak 2 aja dia cukup gede, anak 3, dan dia khawatir sebagai istri. Tetapi saya bilang jangan khawatir, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyediakan, amin. Tuhan itu menyediakan, dan dia mengalami lawatan Tuhan. Karena Tuhan itu lucu. Dia tidak dia nggak jeblokin duit gitu, enggak. Tapi dia menunjukkan. Saya pada waktu istri saya berpikir, aduh ini perlu car seat atau perlu apa waktu itu ya, crib untuk baby. Besoknya ada yang telepon, kita ada crib baru, kamu mau nggak? Ya.
Terus dia berpikir lagi, aku perlu alat pemanas susu. Besoknya ada telepon lagi, aku ada alat pemanas susu, kamu mau nggak? This is a true story tuh. Sampai 3-4 hari terjadi seperti itu. Hari keempat dia ketawa. Dia bilang, ya aku nih ditegur sama Tuhan. Kok aku nggak percaya sama pemeliharaan Tuhan? Setelah itu dia nggak khawatir. When you know your destiny, God will supply all of your needs. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhanmu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tidak bisa menikmati semuanya itu. Secara cepat aja, without God, man cannot. Without man, God will not. God mencari partnership dengan kita untuk siapa yang mau bekerja sama dengan dia. Dan partner itu akan disuplai oleh Tuhan pasti. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, kita harus belajar hidup di dalam penyediaan Allah. Katakan di dalam. Di dalam penyediaan Allah. Kata di dalam itu berarti kita tinggal di dalam penyediaan Allah. Kalau kita tinggal di dalam penyediaan Allah, ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh merasa khawatir. Sebab rasa khawatir itu adalah lawan daripada iman. Kalau kita tidak tinggal di dalam penyediaan Allah, kita akan selalu khawatir. Tidak peduli berapa banyak uangmu, engkau akan terus merasa khawatir. Tapi kalau kita tinggal di dalam Allah, kita tidak boleh merasa khawatir sama sekali akan apa yang kita butuhkan. Kita tidak boleh takut dengan kekurangan, karena kekurangan itu adalah ujian kita untuk memperlengkapi iman kita. Saya ulangi, kekurangan itu adalah ujian bagi kita untuk memperlengkapi iman kita. Jadi kita misalnya gaji kita 2.000 sebulan ya. Terus kebutuhan kita juga 2.000 misalnya. Pas, bayar rent, bayar ini 2.000 pas. Pertanyaan klise, kita bayar per puluhan nggak? Bayar. Kita bayar per puluhan nggak? Bayar dulu. Itu jawab sendiri. Saya nggak perlu memaksakan. Sebab begini, kekurangan itu adalah ujian untuk melihat iman kita. Menangkap maksud saya. Kalau saudara tidak setia dengan hal yang kecil, kurang nope aja nggak mau gitu ya. Ini nggak mau. Kita nggak bisa mengalami penyediaan Tuhan. Artinya kita nggak tinggal dalam penyediaan Tuhan. Sebab Tuhan itu menguji. Kalau dikasih gini, dia reaksinya gimana? Kalau kita, saya tanya sekarang, kalau kita tetap bayar per puluhan, kita kurang kan, betul nggak? Tinggal 1.800 kan, nggak cukup. Tuhan sanggup nggak mencukupinya? Sanggup nggak mencukupinya? Itu ujiannya. Nggak tahu caranya gimana, saya nggak tahu juga caranya gimana. Tapi nanti bisa cukup. Tiba-tiba bisa cukup. Tapi begini, kalau kita nggak taati Tuhan, kalau kita sudah lewat ujian, Tuhan bisa nggak naikkan jadi gaji kita jadi 2.500? Bisa nggak? Gampang banget untuk naikin gaji kalau Tuhan mau, betul nggak? Tapi kalau kita nggak lewat di sini, nah ini pertanyaannya gitu. Kalau kita nggak melewati ujian ini, kira-kira Tuhan akan bakal jawab nggak? Doa-doa kita. Nah itu, saudara jawab sendiri pertanyaan itu. Padahal buru-buru di langit, ya semuanya, kita jangan khawatir pokoknya. Jangan mengucapkan hal yang negatif. Kita belajar melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Kita seringkali mengucapkan hal negatif sehingga kita tidak hidup di dalam penyediaan Allah. Complain ada suatu ciri bahwa kita tidak hidup dalam penyediaan Allah. Pada waktu kita tidak puas akan hal tertentu, akan suatu hal, berarti kita tidak hidup di dalam penyediaan Allah. Yang terakhir, prinsip nomor 4, penyediaan Allah tidak hanya mencakup materi, tapi segala aspek kehidupan. Contohnya begini, pada waktu saudara mau, misalnya, kita mau akan doa puasa. Saudara pada waktu mengikuti doa puasa, apa yang jadi dalam pikiran saudara? 1, hawa dingin.
kesehatan, mampu atau enggak, harus kerja. Belum apa-apa udah kalkulasi, betul? Terus belum apa-apa udah bilang, enggak deh, aku enggak ikut. Nah, begini. Kita baca sama-sama Filipi 4:19, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada amin. Allah sanggup nggak meningkatkan kesehatanmu pada waktu berpuasa? Sanggup nggak? Allah sanggup nggak untuk membuat kesibukanmu, misalnya karena kau harus doa puasa, mungkin mau ikut doa dan sebagainya, waktumu berkurang. Tapi Allah sanggup nggak untuk mencukupkan waktumu sehingga kau sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah? Sanggup. Kalau kita tinggal di dalam penyediaan Allah, segala aspek itu ternyata disediakan oleh Allah. Segala aspek kehidupan disediakan oleh Allah. Baik segi rohani, jasmani, materi, waktu, kesehatan, semuanya akan disediakan oleh Allah. Nah, seringkali kita tidak mempercayai akan hal tersebut, sehingga kita mengalami lemah iman kita. Kita tidak percaya Allah sanggup menyediakan hal tersebut. Saya akan tutup dengan satu ayat, dan saya minta ayat ini dihafalkan, karena ayat ini ayat yang luar biasa. Mari kita bagi berdiri. Kita buka di kitab Mazmur 23. Mazmur 23. Ayat pertama. Ini ayat hafalan ya. Untuk mudah-mudahan, nah, kalau tiap minggu kita bisa belajar untuk menghafalkan ayat sehingga kita diberkati oleh Tuhan melalui ayat-ayat ini. Mazmur 23 ayat 1 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan, sekali lagi Tuhan, sekali lagi Tuhan. Amin. Saudara percaya ayat ini? Pada saudara-saudara merasa lemah, merasa kekurangan, merasa tidak mampu, ingat ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Amin. Ayat ini biarlah berbuah di dalam kehidupan kita. Ayat ini mendukung kehidupan kita. Ayat ini menolong kita untuk maju di dalam tahun 2014 ini. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mampu. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan mampu melewati semuanya. Tapi dengan kekuatan Allah, kita baru sanggup menjalankan semuanya itu. Haleluya, mari kita berdoa. Jesus, suara masih kala bala 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 bala. Ya nala mata tata pasik. Ya rala baba baba pasik. Bapakku beriman, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni.
akan lebih berjamaah. Saya diingatkan oleh tim doa untuk memberikan pengurapan. Jadi saya akan mengurapi Anda satu persatu, dan setelah itu Anda boleh mengambil perjamuan kudus dan kembali ke kursi masing-masing. Mari kita maju ke depan. Satu.
kasih Bapa. Hari ini kami telah dipersiapkan masuki tahun ini. Hari ini kami telah diangkat. Kami mulai berjalan sebagai imam. Kami mulai melangkah sebagai pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Kami angkat roti ini di hadapan-Mu. Roti ini adalah mana penyediaan, mana yang memperlengkapi kami, mana yang menguatkan kami Tuhan, mana yang memberkati hidup kami. Roti ini adalah tubuh-Mu sendiri, pecah-pecah bagi kami Tuhan. Dengan makan roti ini Bapa, kami menyatakan penyediaan-Mu cukup bagi kami, cukup sepanjang tahun, cukup bahkan sampai sepanjang akhir hidup kami. Engkau akan mencukupi. Terima kasih Bapa. Kuduskan roh jiwa tubuh kami dalam menerima mana ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami makan roti ini saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. You are awesome. Kau luar biasa. Terima kasih. Anggur ini Bapa, anggur perjanjian-Mu Bapa. Your covenant with us will be everlasting. Tidak akan pernah henti-hentinya Tuhan, janji-Mu nih Tuhan. Bahkan hingga sampai hari ini, sejak zaman ribuan tahun yang lalu Tuhan, Kau tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Janji kekal yang kami terima dalam kehidupan kami. Dengan minum dari cawan ini kami berdoa. Kuasa pemulihan, kuasa damai, kesehatan, kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada pemulihan Tuhan, pemulihan hati, pemulihan pikiran, pemulihan roh, pemulihan Bapa, jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa darah Yesus menyucikan kehidupan kami. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan.